Partai Buruh bakal aksi besar-besaran desak Undang-Undang Kesehatan dicabut. Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada fraksi lainnya, apakah rancangan undang-undang tentang kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Jadi, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Setuju ya? Setuju. Ya, karena ini merubah ekologi kesehatan Indonesia. Satu hal yang jadi semacam pegangan etik dari para dokter Indonesia. Dan itu akan berakibat pada biaya kesehatan tuh. Kan selalu ada semacam prinsip bahwa kesehatan itu adalah hak asasi manusia. Karena itu dia mesti dijamin merata pada semua rakyat itu. Dan dokter-dokter Indonesia sejak zaman Belanda bahkan diajarkan bahwa ada sumpah Hippocrates yang menuntun mereka untuk pergi sebagai pelayan. Tetapi kalau sekarang itu berubah, itu dia menjadi bisnis. Bahkan yang disebut jaminan kesehatan itu fungsinya jadi asuransi itu, sehingga semua orang mesti bayar premi itu. Dengan kewenangan BPJS yang tadinya di bawah presiden, kalau di bawah menteri kesehatan, nggak ada di seluruh dunia itu BPJS di bawah menteri kesehatan. Badan penyelenggara jaminan sosial di seluruh dunia sebagai higher governing body mayoritas di bawah presiden, karena akumulasi modalnya besar sekali dan uangnya nambah. Satu-satunya badan penyelenggara yang mengumpulkan uang, baik korporasi swasta maupun negara, itu hanya BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, yang uangnya naik terus karena iurannya kan tetap. Jumlah peserta naik juga jumlah kekayaan aset. Iuran naik dengan jumlah peserta yang tetap naik juga. Jadi jangan main-main RUU Kesehatan ini. Dan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR, saya kira akan memperbaiki reformasi di bidang pelayanan kesehatan kita. Kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat. Saya kira arahnya ke sana. Sebetulnya negara ini belum mampu bahkan untuk memberi hak kepada rakyat kecil untuk tidak antri di depan rumah sakit itu, untuk tidak terlantar di gang-gang itu. Dan itu sebetulnya memerlukan satu perubahan mindset dari negara tuh. Jadi negara seolah-olah hanya melayani kepentingan dari farmako global tuh. Dan itu yang kita sebut sebagai kartel antara ahli-ahli kesehatan dunia dan sistem farmasi dunia yang tidak peduli pada sumpah kedokteran. Jadi saya kira betul tema ini masih sangat elitis bagi rakyat, tetapi dampaknya akan segera terasa, yaitu memburuknya pelayanan kesehatan pada warga yang tidak mampu. Mandatory spending yang dihapus. Nah, bagi kami tenaga kesehatan dan perawat itu bukan hanya merugikan rakyat, tapi juga merugikan tenaga kesehatan. Kenapa? Karena dengan mandatory spending yang saat ini ada 5% sampai 10% itu pun masih banyak pelayanan-pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil, desa-desa, kepulauan dan lain sebagainya tidak terlaksana dengan baik. Dan bahkan kami sebagai pelaksana daripada pelayanan-pelayanan di remote area tersebut juga masih banyak tidak dapat diperhatikan dengan ini. Apalagi kalau dicabut mandatory spending-nya, berarti tidak ada alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan khususnya termasuk pada daerah-daerah terpencil dan pada kami yang melayani daerah. Partai Buruh bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR MPR pada 20 Juli mendatang. Mereka menuntut DPR dan pemerintah mencabut Undang-Undang Kesehatan yang baru saja disahkan. Partai Buruh berencana melakukan aksi ribuan buruh ke DPR RI pada tanggal 20 Juli 2023 dengan tuntutan meminta agar Undang-Undang Kesehatan dicabut. Kata Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis Rabu 12 Juli. Said mengatakan penghapusan kewajiban alokasi anggaran alias mandatory spending di bidang kesehatan akan merugikan masyarakat. Menurutnya, kualitas fasilitas kesehatan bisa makin memburuk, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Perubahan mandatory speeding jadi money follow program mengabaikan konstitusi. Dampaknya, masyarakat akan dirugikan dengan dikurangi anggaran kesehatan sehingga masyarakat akan ada iuran tambahan dan fasilitas kesehatan bisa makin buruk khususnya di wilayah 3T, kata dia. Said menilai sektor kesehatan hanya akan jadi lahan bisnis dan investasi. Selain itu, kata dia, penundukan kesehatan tenaga kesehatan bakal terdampak karena organisasi profesi kesehatan kehilangan perannya dalam undang-undang kesehatan. Pada Selasa 11 Juli, DPR mengesahkan RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Sejak pembahasan RUU itu menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beralasan kewajiban alokasi anggaran dihapus karena besarnya belanja yang dilakukan belum tentu berdampak efektif pada kesehatan penduduk Indonesia. Ia mencontohkan mandatory speeding besar yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat dan Kuba. Menurutnya, rata-rata usia hidup warga di kedua negara itu tidak setinggi seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Padahal ketiga negara itu tidak menetapkan mandatory speeding yang besar. Jadi di seluruh dunia orang sudah melihat fokusnya bukan ke speeding, fokusnya ke outcome. Fokusnya bukan ke input, fokusnya ke output, kata Budi di gedung DPR.